Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di antara kaidah kehidupan, bahkan termasuk rahasia kehidupan, agar kita merasakan kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini adalah dengan membenahi atau meluruskan orientasi kehidupan kita, agar orientasi utama kehidupan kita adalah akhirat. Kita bisa melihat dan mengamati manusia, ya, ada yang mereka dalam keadaan apapun mereka terlihat tenang, damai, ya, kemudian merasakan kehidupannya sejuk. Tetapi sebaliknya kadang kita melihat ada orang yang subhanallah terlihat resah, gelisah, banyak problem dalam kehidupannya gitu. Padahal bisa jadi antara orang yang pertama dan kedua tadi relatif tidak jauh beda dari sisi keduniaan. Apa penyebabnya? Maka perlu kemudian kita menghayati sabda Rasulullah SAW ini terkait dengan orientasi kehidupannya. Biasanya yang membedakan adalah orientasi kehidupan orang itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai orientasinya, sebagai orientasi utama kehidupannya, maka ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan bereskan, ya, urusan-urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Bahkan dunia akan menghampirinya, akan mendatanginya dalam keadaan tertunduk, ya, dalam keadaan tunduk. Subhanallah. Ini gambaran bagaimana Allah akan memudahkan, akan memberkahi, ya, akan memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam kehidupan orang-orang yang orientasi utamanya benar-benar akhirat. Benar-benar akhirat. Bukan hanya di dalam lisan saja, tapi dia betul-betul mengkristal atau orientasi hidupnya adalah yang utama adalah kampung akhirat. Sebaliknya, wa man kana fid dunya hammahu, ya, barang siapa yang menjadikan dunia itu adalah orientasinya, dunia semata, maka ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk kedua matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlah, dan urusannya akan dibuat berantakan, ya, akan berantakan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak mendatanginya kecuali sekedar yang telah ditetapkan. Subhanallah, ini kaidah agung, kaidah besar. Yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, cepat atau lambat, manusia akan merasakannya. Karena itulah kemudian sesuatu yang harus kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah kita berusaha memperbaiki, meluruskan, ya, menjadikan akhirat adalah benar-benar sebagai orientasi utama kehidupan kita dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Kita mungkin lisan kita kalau ditanya orang, kamu milih dunia atau akhirat? Kita langsung mengatakan, ya pasti akhirat lah. Ya, tapi kalau ditanya, subhanallah, ucapan kita kadang tidak mengkristal dalam perbuatan kita. Itu hanya servis, hanya lisan. Tapi buktinya tidak terwujud dalam kehidupan kita. Ya, maka yang indah adalah, subhanallah, bahwa kita menjadikan akhirat adalah orientasi utama kehidupan kita. Dan yang sangat indah adalah bahwasanya Islam tidak membeda-bedakan urusan dunia dan akhirat itu
kemudian bertentangan. Tidak. Islam menjadikan bahwasanya kehidupan atau aktivitas akhirat dan dunia itu semuanya akan bernilai akhirat dengan cara-cara yang telah Rasulullah sebutkan. Di antaranya adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidak peduli itu ibadah mahdhah ataupun itu urusan-urusan keduniaan kita, asalkan kita perlakukan dengan benar, bersikap dengan benar, ikhlas karena Allah, dan kita lakukan dengan tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunannya, maka jangankan aktivitas akhirat, aktivitas yang terlihat dunia pun akan menjadi bernilai akhirat. Masya Allah. Maka tugas kita adalah sekarang mulai mengkristalisasi, mulai mewujudkan himmah ataupun orientasi ham akhirat ini kita wujudkan dalam aspek-aspek kehidupan kita. Yang pertama adalah dalam bekerja, mencari nafkah. Ya, ketika mencari nafkah, ketika kita niatkan ikhlas karena Allah lillah, karena kita mengikuti tuntunan Allah untuk kita, tidak minta-minta, untuk bertanggung jawab pada keluarga kita. Kemudian kita lakukan dengan cara yang benar, dengan kita bekerja di sektor yang halal. Kemudian kita tidak meninggalkan kewajiban sholat, puasa. Maka insya Allah, ya, para ulama menyebutkan bahwa kerja kita akan bernilai ukhrawi, akan bernilai ibadah. Maka kita perhatikan ini, bukti bahwa pekerja kita memang orientasinya akhirat adalah kita wujudkan dengan cara seperti itu. Dengan kita niat ikhlas karena Allah, ya Allah, aku bekerja karenamu ya Allah. Diawasi atau tidak, maka aku akan bekerja dengan jujur, dengan baik, gitu ya. Kemudian tidak pernah meninggalkan kewajiban, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kita tidak pernah mengkhianati amanah-amanah pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kita lakukan dengan ihsan, dengan sebaik mungkin, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Inna Allah ahabba ahadan idza amila amalan ayutqinahu. Allah menyukai, mencintai orang-orang yang dalam beramal, dalam bekerja itu itqan, melakukan dengan bentuk yang terbaik. Maka bekerja kita, kalau modelnya seperti ini, bukan saja bernilai ukhrawi dan bukan saja membuat hati kita mantap, tetapi niscaya mungkin malah dalam usaha kita, bekerja kita, bisnis kita, mungkin Allah akan berikan kemajuan. Karena dia akan maksimal sekali, dia tenang, fokus dan maksimal gitu. Maka hatinya tenang, dapat pahala, dan biasanya usahanya maju. Ya, itulah kerja atau bisnis yang bernilai atau berwawasan, bervisi ukhrawi. Kemudian juga berkeluarga. Dalam berkeluarga juga seperti itu. Keluarga bukanlah hubungan transaksional suami dan istri, tapi kita niatkan lillah, karena Allah. Kita niatkan ibadah. Maka yang terjadi adalah hubungan cinta dan sayang yang tulus karena Allah. Ya, perasaan tanggung jawab yang penuh, ya, semangat untuk saling bekerja sama menuju jannah, menuju surga Allah, ya, saling membimbing, saling meringankan, ya, positive thinking, prasangka baik, saling berkorban, ya, mengutamakan pasangan dan lain sebagainya. Maka yang demikian itu akan menjadikan hubungan suami istri itu hubungan yang produktif, hubungan yang menenangkan, dan hubungan yang akan melahirkan sakinah, mawaddah, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan orang tua dan anak, orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Ketika semuanya diniatkan karena Allah, maka yang terjadi adalah, ya, kita punya semangat untuk berbakti dan juga semangat untuk ketahanan, untuk bersabar.
Maka rumah tangga yang semacam itu biasanya jarang sekali, bahkan mungkin jauh dari percekcokan, pertengkaran, perselisihan, ya, karena niat yang benar. Dan juga perwujudan rumah tangga yang bervisi akhirat, di situ mesti harus ada upaya juga saling mengingatkan. Kenapa? Karena kalau tidak ada saling mengingatkan, meluruskan yang benar, maka tidak bisa disebut sebagai visi akhirat. Ya, bisa jadi suami dan istri bahkan hanya mengumpulkan dosa-dosa. Ya, misalkan salah satunya lemah ataupun meninggalkan atau lambat di dalam ketaatan kepada Allah, maka yang paling berhak untuk membimbing, mengingatkan dengan baik adalah pasangannya, anggota keluarganya, anaknya, orang tuanya, ya, dan juga meluruskan kesalahannya. Ada misalkan istrinya atau suaminya atau orang tuanya mungkin menggibah, menggunjing orang lain, ya, hobinya menggunjing, maka kita harus mengingatkan, gitu. Gak bisa, menggunjing itu dosa besar. Ya, membicarakan fakta yang ada pada orang itu dan orang itu nggak suka, biasanya banyak dilakukan oleh pasangan suami istri. Mau tidur di ruang tamu, kemudian menghibah, menggunjing. Subhanallah, padahal menggunjing itu adalah dosa besar. Dalam Al-Quran disebutkan seperti memakan daging saudaranya, itu menunjukkan dosa besar. Jadi rumah tangga yang bervisi ukhrawi tidak mungkin, ya, tidak mungkin kemudian kita rela, ya, pasangan anggota keluarga kita kemudian melakukan hal yang membahayakan akhirat. Jadi dengan begitu maka betul-betul ada proses menuju kebaikan, ada proses mengingatkan atau meluruskan kesalahan dalam keluarga kita. Semuanya didasari atas cinta yang tulus, atas sayang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya rumah tangganya adalah rumah tangga yang berkah. Ya Allah, jaga keturunannya, jadikan anak-anak yang soleh, dan lahir dari keluarga itu adalah kebaikan-kebaikan yang banyak, yang bermanfaat bagi ukhrawinya. Dan juga yang perlu kita lakukan juga, atau kita kristalkan juga, semangat ukhrawi ini di dalam pergaulan kita. Dalam bergaul, karena pergaulan itu hal yang sangat urgen. Rasulullah sampai menyebutkan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang, kualitas seorang itu akan terpengaruh sekali, tergantung dengan kualitas agama temannya, teman dekatnya. Maka hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Mengapa? Karena begitu pengaruhnya teman dalam kehidupan kita. Maka dalam bermuamalah dengan orang lain juga kita harus melandasinya dengan semangat ukhrawi lillah. Maka yang kita harapkan adalah kebaikan. Di sana ada saling membantu, mencintai mereka dengan tulus, mendoakan mereka, ya, tidak mengkhianati mereka, tidak pernah menggunjing mereka, tidak pernah hasad dan dengki pada mereka. Tetapi di satu sisi kita juga tidak rela kalau kemudian di antara saudara kita itu kemudian tersalah, kemudian dia melakukan hal yang salah. Maka kita perlu upaya untuk nahi anil munkar, untuk mengingatkan, untuk mencegah, sebagai bentuk rasa sayang kita karena Allah. Maka para ulama, orang-orang soleh, mereka adalah orang yang sangat suka diingatkan. Nggak seperti manusia zaman sekarang. Orang sekarang ini subhanallah, kadang-kadang diingatkan dengan cara yang biasa saja. Itu kadang emosi, marah. Padahal hakikatnya, kalau kita betul-betul memahami hakikat akhirat itu adalah siapa sih orang yang kemudian kita perlu berterima kasih padanya, adalah mereka yang kemudian mengingatkan kita. Ya, maka orang-orang yang dewasa, orang-orang yang imannya baik, orang yang betul-betul cinta akhirat itu pasti dia mencintai masukan, suka kemudian dia ditegur, ya, suka kemudian dia diluruskan.
Mengapa? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa umat ini diketuai kuntum khairu ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Ya, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kemudian kita menjadikan menyuruh manusia pada kebaikan yang ma'ruf sekaligus wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah mereka dari kemungkaran. Ya, jadi subhanallah, kristalisasi dari semangat ukhrawi dalam bergaul adalah kita memiliki semangat solidaritas pada kebenaran, tapi juga tidak segan dengan kasih sayang kita kemudian berusaha mengingatkan saudara-saudara kita. Ya, bahkan orang yang kemudian ini berat, tetapi pada akhirnya harus kita lakukan. Mengapa? Karena kalau kemudian kita mengiyakan keinginan kawan-kawan kita, mereka nggak bermasalah. Tapi kalau coba ada yang bersalah, kita ingatkan. Ya, maka niscaya kadang membenci kita, tapi tidak mengapa. Karena kita sayang pada mereka, sayang pada mereka. Dan kalau kemudian hasil itu dari benci, ya, maka tidak mengapa asalkan kita sudah baik menyampaikannya. Maka ketika dibenci tidak mengapa, karena dalam sebuah asar disebutkan, ya, yang penting bagi kita adalah ridha Allah. Dalam asar itu disebutkan, kalau engkau mengutamakan ridha Allah dengan resiko kemarahan seluruh manusia, ya, kamu utamain ridha Allah, walaupun seluruh manusia itu memarahi, membenci, maka Allah akan ridha padamu, dan pada akhirnya akan membuat manusia itu ridha padamu. Sebaliknya, kalau engkau mengutamakan keridhaan manusia dengan mengorbankan, membelakangkan ridha Allah, maka Allah akan murka padamu, dan pada akhirnya orang-orang itu juga akan murka padamu. Jadi subhanallah, hidup dengan orientasi akhirat, memiliki dua dimensi memperbanyak kebaikan, meluruskan niat, tapi juga kita lebih care, lebih perhatian dengan lingkungan kita, dengan kemaksiatan yang dilakukan tanpa sadar karena tidak tahu, dengan ketergelinciran saudara-saudara kita yang selama ini mungkin kita diam, kita cuek, bahkan kadang-kadang kita ikut, kita sok menjadi kadang-kadang sok asyik gitu. Malah kita ikut, malah kita terlena, dan bertahun-tahun tidak ada perubahan. Ya, tidak ada yang berubah. Maka kita harus memiliki dimensi yang lain, adalah nahi anil munkar. Bagaimana kemudian meluruskan kemungkaran dengan cara-cara yang baik. Ya, maka insyaallah dengan begitu semoga Allah meridhai kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.